pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang usaha dan daya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Kalian tentu pernah melihat barang-barang berikut ini. Ada gunting, ada gerobak dorong, ada katrol, pengungkit, dan juga pembuka botol. Apakah kalian tahu kalau alat-alat tersebut merupakan contoh dari pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan usaha atau pekerjaan. Adapun jenis-jenis pesawat sederhana, yang pertama ada katrol, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada tuas atau pengungkit, dan yang keempat ada roda berporos atau gear. Yang pertama katrol. Katrol digunakan untuk mengangkat beban berat. Umumnya katrol berfungsi untuk melipat gandakan gaya, kecuali pada katrol tetap, sehingga gaya kuasa menjadi lebih kecil daripada beban. Nah, kemampuan untuk melipat gandakan gaya ini dapat disebutkan sebagai kuntungan mekanis. Adapun kuntungan mekanis itu ialah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Persamaan dari kuntungan mekanis yaitu gaya beban atau berat benda dibagi gaya kuasa atau gaya yang diberikan. Dapat dituliskan gaya beban atau FB per gaya kuasa atau FK. Jadi FB per FK. Kuntungan mekanis juga dapat diperoleh dengan membagi lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Keterangannya bisa dibaca di sini. Nah, jenis-jenis katrol ada 3, yaitu yang pertama katrol tetap, yang kedua katrol bebas, dan yang ketiga katrol majemuk. Yang pertama katrol tetap. Disebut katrol tetap karena katrol ini dia tetap berada di posisinya, yaitu tidak bergerak. Katrol tetap memiliki persamaan yaitu FK sama dengan FB, yaitu gaya kuasa sama dengan gaya beban. Misalkan berat benda yang akan ditarik itu adalah 50 Newton, maka besar gaya kuasanya juga 50 Newton, karena FK sama dengan FB, atau lengan kuasa sama dengan lengan bebannya itu sama. Karena FK sama dengan FB itu sama, jadi keuntungan mekanisnya adalah 1. Bisa diperoleh dari FB atau gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. 50 dibagi 50 itu 1. Jadi keuntungan mekanisnya 1. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tetap menggunakan katrol tetap meskipun gaya yang dikeluarkan untuk menarik benda ini sama besar? Apa untungnya? Jadi keuntungannya di sini, ketika kita menarik benda ke arah bawah, arah gaya itu akan searah dengan berat badan kita. Tentu saja menarik benda yang searah dengan berat badan kita akan lebih mudah daripada kita harus menarik benda yang berlawanan arah dengan berat badan kita. Yang berikutnya katrol bebas. Dari namanya katrol bebas, tentu saja katrol ini dapat bergerak secara bebas, naik ataupun turun. Berbeda dengan katrol tetap yang hanya berada di satu posisi. Nah, katrol bebas memiliki persamaan untuk mencari gaya kuasa yaitu setengah kali gaya beban. Misalkan berat benda adalah 50 Newton, maka untuk mencari gaya kuasa atau gaya yang diperlukan untuk menarik beban ini adalah setengah dikali gaya beban, yaitu setengah dari 50 itu adalah 25 Newton. Nah, untuk mencari keuntungan mekanisnya, gaya beban dibagi gaya kuasa itu 50 dibagi 25 adalah 2. Jadi maksudnya di sini adalah gaya kuasa kita akan dilipat gandakan sebanyak 2 kali. Nah, yang berikutnya katrol majemuk. Katrol majemuk adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Untuk mencari keuntungan mekanisnya itu dihitung dari jumlah tali yang menyokong berat beban. Nah, di sini kita lihat bebannya ada di sebelah sini. Kita lihat berapa jumlah tali yang menyokong beban ini. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 tali yang menyokong beban. Sementara tali yang ini adalah tali untuk menarik gaya kuasa. Jadi keuntungan mekanisnya adalah sebesar 4. Artinya, katrol majemuk dengan keuntungan mekanis 4 ini dapat melipat gandakan gaya yang kita berikan sebanyak 4 kali.
Misalkan beban yang diketahui adalah 40 Newton. Berapa gaya yang harus kita keluarkan untuk menarik benda seberat 40 Newton ini? Untuk mencari gaya kuasanya, dapat menggunakan rumus Fk sama dengan 1/4 dikali Fb, yaitu 1/4 dikali 40 adalah 10 Newton. Jadi gaya kuasa yang dikeluarkan itu cukup 10 Newton sudah bisa mengangkat beban seberat 40 Newton. Nah, yang berikutnya, bidang miring. Tentu kalian pernah memindahkan barang berat ke sebuah truk atau mobil dengan memanfaatkan bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring sehingga memperkecil gaya kuasa. Contoh alatnya yaitu tangga, paku, skrup, dan juga jalan di pegunungan yang miring dan berkelok-kelok. Itu juga memanfaatkan bidang miring. Bidang miring itu bergantung pada panjang lintasan dan juga tinggi bidang miring itu. Nah, keuntungan mekanis dari bidang miring bisa dicari dengan rumus yang sama, yaitu gaya beban dibagi gaya kuasa, atau juga bisa dengan membagi panjang bidang miring dibagi dengan tinggi bidang miring. Adapun persamaan untuk bidang miring adalah Fk dikali L sama dengan Fb dikali H. Untuk menghafal rumusnya, kalian perhatikan saja arah gaya yang searah. Di gambar ini sudah diperlihatkan kalau gaya kuasa mengarah ke depan dan juga panjang lintasan juga mengarah ke depan, berarti Fk dikali L. Sedangkan gaya beban kan ditarik oleh gravitasi, pasti arahnya ke bawah, dan tinggi itu juga mengarah ke bawah. Jadi Fb dikali H. Dengan mengingat itu, kalian akan lebih mudah dalam menulis persamaan dari bidang miring, yaitu Fk dikali L sama dengan Fb dikali H. Nah, sekarang kita ke contoh soal untuk bidang miring. Dua orang menaikkan peti yang berat ke atas truk dengan menggunakan bidang miring yang panjangnya 3 meter. Panjangnya diketahui 3 meter. Jika tinggi bak truk adalah 100 cm dan jika berat peti adalah 2400 Newton, berapa besar gaya untuk menaikkan drum serta berapa keuntungan mekanik bidang miring yang digunakan? Nah, untuk mencarinya kita tulis dulu. Diketahuinya yaitu L sama dengan 3 meter dan berat beban adalah 2400 Newton. Sedangkan tinggi bidang miring adalah 100 cm, kita rubah ke meter menjadi 1 meter. Ditanya adalah gaya kuasa dan keuntungan mekanis. Nah, gaya kuasa rumusnya Fk dikali L sama dengan Fb dikali H. Dari rumus ini kita tulis dulu yang dicari yaitu Fk. Kemudian kita tulis rumus yang di sebelahnya yaitu Fb dikali H. Lalu sisanya L ini kita taruh di sebelah bawah. Jadi rumusnya menjadi Fk sama dengan Fb dikali H per L. Dari perhitungan ini diperoleh Fk sama dengan 800 Newton. Nah, untuk keuntungan mekanisnya kita gunakan angka yang paling kecil saja, yaitu yang diketahui adalah panjang lintasan dan tingginya. Jadi 3 dibagi 1, jadi keuntungan mekanisnya adalah 3. Yang berikutnya, pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas adalah alat untuk mengangkat atau memindahkan benda yang berat. Contoh alat-alatnya yaitu gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, skop, dan pemotong kuku. Jenis-jenis pengungkit atau tuas. Tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama itu memiliki titik tumpuan yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya gunting, tang, dan linggis. Perhatikan gambar ini. Tuas jenis pertama, titik tumpuannya ada di tengah, sedangkan gaya kuasa dan gaya beban itu ada di bagian samping atau ujung. Tuas jenis kedua, titik beban berada di antara titik tumpuan dan titik kuasa. Jadi di tuas jenis kedua yang berada di tengah adalah titik beban. Contohnya gerobak dorong dan pemotong kertas. Nah, di sini perhatikan titik bebannya ada di tengah, sementara tumpuan dan gaya kuasa berada di pinggir. Tuas jenis ketiga, yaitu titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya alat pancing ikan dan skop. Nah, diperhatikan di sini gaya kuasa yang berada di titik tengah, sedangkan gaya beban dan tumpuan berada di samping. Jadi untuk membedakannya kalian ingat saja bagian yang berada di tengah.
Tuas jenis pertama, titik tumpuan yang di tengah. Tuas jenis kedua, gaya beban yang di tengah. Dan tuas jenis ketiga, gaya kuasa yang berada di tengah. Nah, untuk persamaan dari pengungkit itu rumusnya sama, yaitu FK kali LK sama dengan FB dikali LB. Bisa diperhatikan di gambar, tempat diberikan gaya kuasa disebut sebagai titik kuasa, sedangkan tempat di mana gaya beban itu berada disebut titik beban. Nah, tumpuan itu berada di tengah, yaitu titik tumpu, sedangkan dari titik tumpu ke titik beban disebut lengan beban, dan dari titik tumpu ke titik kuasa disebut lengan kuasa. Kita ke contoh soal. Seorang pekerja sedang berusaha memindahkan batu dengan pengungkit yang panjangnya 4 meter. Ini pengungkit 4 meter. Jika diketahui berat batu adalah 1000 Newton dan panjang lengan kuasa 3 meter, hitunglah gaya kuasa yang harus diberikan untuk mengangkat batu tersebut. Nah, dari soal ini yang ditanya adalah besar gaya kuasa untuk mengangkat beban ini. Rumusnya FK dikali LK sama dengan FB dikali LB. Kita tulis terlebih dahulu diketahui gaya beban sama dengan 1000 Newton, panjang pengungkit itu 5 meter, dan lengan kuasa itu diketahui 4 meter. Nah, diketahui lengan kuasanya adalah 4 meter, dan panjang seluruh pengungkit itu 5 meter. Jadi, untuk mencari lengan beban itu tinggal dikurangi 5 dikurangi 4, yaitu panjang seluruh pengungkit dikurangi lengan kuasa. Jadi lengan bebannya itu adalah 1 meter. Kita tulis diketahui LB sama dengan 1 meter. Yang ditanya adalah gaya kuasa. Rumus yang tadi FK dikali LK sama dengan FB dikali LB, dia berubah menjadi FK sama dengan FB dikali LB per LK. 1000 dibagi 4 itu adalah 250 Newton. Nah, bagaimana dengan keuntungan mekanisnya? Untuk keuntungan mekanis, itu lengan kuasa dibagi lengan beban, yaitu 4 dibagi 1, jadi keuntungan mekanisnya 4. Jadi dengan pengungkit ini, gaya yang diberikan oleh pekerja ini akan dilipat gandakan sebanyak 4 kali, sehingga dapat mengangkat batu yang sangat berat. Dan yang terakhir yaitu roda berporos atau roda gigi, atau lebih dikenal sebagai gear. Roda gigi atau gear merupakan pesawat sederhana yang dapat memperbesar gaya dan kecepatan putar. Contohnya, roda gigi pada sepeda, kursi roda, dan mobil. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.